Ada ulama kita hargai. Kenapa? Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu itu diangkat derajatnya sama Allah. Hargai dia. Sama aja, kita itu yang bedakan takwa. Nah, itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia, kita ini punya derajat beda-beda. Murid, santri saya sama saya. Di mata orang, di mata manusia, ya mereka santri, saya guru. Hargai saya sayangi Anda. Tapi di sisi Allah, bisa jadi murid saya jauh lebih tinggi kedudukan takwanya kepada Allah dibanding saya di mata Allah. Wasiatnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua Nabi wasiatnya takwa. Karena manusia ini kan nilainya di takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita yang paling bertakwa di sisi Allah. Nih, saya mau tanya, di sisi Allah kita ini siapa yang paling mulia? Yang bertakwa. Yang bertakwa di sisi Allah. Tapi kalau di sisi manusia, enggak. Kadang ada derajat takmir masjid lebih mulia dari kita, karena dia yang makmurkan masjid ini, dia yang lebih berhak, dia yang lebih harus dihargai. Takmir, ketua takmirnya masjid ini kita hargai. Orang pejabat kita hargai, karena dia yang mendapatkan kekuasaan. Ya kita hargai. Kita nggak bisa mengatakan kamu sama saya sama aja, nggak bisa. Wong iki pejabat ini indah. Orang kaya sama miskin beda, beda nggak sih orang kaya sama miskin? Ya beda lah. Wong duwe sugih, siji ini melarat, beda. Pasti lebih dihargai yang kaya daripada yang miskin. Kalau dilihat derajat duniawinya. Tapi kalau derajat di sisi Allah, nggak ada beda. Gak pejabat, gak ulama, gak ada beda kecuali takwa sama Allah. Paham nggih? Jadi jangan yang di sisi Allah Anda samakan yang di sisi orang. Ada pejabat datang, gak bocah salaman. Oh, mbek aku gak ada bedane. Sementing takwa mbek Allah. Culeken niku. Ya. Ada ulama kita hargai. Kenapa? Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu itu diangkat derajatnya sama Allah. Hargai dia. Sama aja, kita itu yang bedakan takwa. Nah, itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia, kita ini punya derajat beda-beda. Murid, santri saya sama saya. Di mata orang, di mata manusia, ya mereka santri, saya guru. Hargai saya sayangi Anda. Tapi di sisi Allah, bisa jadi murid saya jauh lebih tinggi kedudukan takwanya kepada Allah dibanding saya di mata Allah. Nah, jadi sekarang ini agak rancu. Kita mau dibuat ya, anaknya kiai sama anaknya juragan judi online. Podo. Podo. Jangan membanggakan nasab. Oh. Kenapa? Orang itu si takwa sama Allah. Iya. Kalau di mata Allah itu sudah jelas. Tapi kalau di sisi manusia beda hadirin. Iki anake kiai duwe pondok, sing iki anake wong diskotik atau panti pijet sing gak karu-karuan iku, sing duwe panti pijet, sing iki duwe pondok, sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Nanti dulu beda. Ya. Kon bajingan. Iki anake kiai. Beda. Makanya nanti di babul kafaah dalam pernikahan itu ada profesi tidak boleh, nasab juga begitu. Tidak, seorang wanita yang anaknya orang mulia, nasabnya itu
kok seorang ulama dengan orang biasa nikah itu nggak boleh, kafaah nggak nyampe, kecuali kalau sama-sama meridhoi menggugurkan kafaah boleh. Cucunya Rasulullah sama bukan cucunya Rasulullah sama ya beda, beda di sisi mata manusia beda. Anaknya guruku mbek duduke anak guruku apa meneh anake nabiku beda, tapi di sisi Allah anak siapapun nggak ada beda. Jangan lagi anaknya Nabi langsung siapa? Qasim, Abdullah, Ibrahim, dengan kita di mata Allah takwa, di mata Allah takwa, tidak ada bedanya. Kita di sisi Allah ini ada bedanya, membedakan itu hanya takwa. Tapi kalau di mata manusia beda. Makanya ada hadisnya, ada hadisnya itu. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, mana yang lebih afdol di antara kita? Kata Rasulullah, yang paling bertakwa. Bukan itu kan di sisi Allah. Yang aku tanya bukan itu. Kemudian baru Nabi menjawabkan Quraisy. Quraisy, orang suku Quraisy, dari Quraisy Bani Hashim, disebut oleh Nabi. Jadi nasab itu memang memiliki derajat di mata manusia bisa berbeda. Nabi ketika memuji Nabi Yusuf, Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim. Siapa ya Rasulullah? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi, dipuji. Itu nasab di dunia, di mata kita. Jadi ya, kita supaya bisa menghargai orang. Oh, ini orang lebih tua, harus dihargai. Oh, ini orang yang memiliki jabatan. Oh, ini orang yang memiliki banyak harta. Ya, jangan cuman kita merendahkan diri, tidak boleh. Menghargai orang itu kata Nabi, anzilin nas manazilahum, berikan orang itu kedudukannya. Ya, umpama ini di majelis ada ulama, hargai, suruh monggo ditaruh depan. Ini ajarannya Nabi. Ada apa? Biarkan aja di belakang. Kita ini tidak ada bedanya. Yang membedakan itu takwa. Ya, pernah saya di masjid, kejadian di Solo. Ya, ono wong brewoken, bathuke wireng, brewok sakmene, lungguh di masjid. Kemudian khotib itu datang. Kebetulan khotibnya itu guru saya, Habib Umar. Khotib datang, orang minggir, berdiri, minggir. Kemudian pas beliau itu lewat, beliau duduk aja. Beliau duduk, terus ada orang yang ngasih isyarat minggir sedikit supaya dibuat jalan, minggir. Tahu-tahu teriak di masjid dia. Manusia nilainya hanya ditakwa kepada Allah. Inna akramakum inda iki goblok. Bodoh. Jaluk dijambak brewok iki. Ngeri sini-sini brewok ya kayak gini iki. Loh, yang mengatakan kalau takwa itu bukan di mata Allah siapa? Ya memang semua yang, ya Allah hadirin, kita ini sama yang kita hargai belum tentu yang kita hargai ini masuk surga, kitanya yang masuk surga. Atau kebalikannya, saya dihargai orang, dicium tangan, belum tentu saya masuk surga. Dan yang cium tangan saya ini mungkin surganya paling tinggi. Ini rahasianya Allah, kita nggak tahu. Tapi aturan di dunia, ada ulama kita hargai, ada pejabat kita hargai. Untuk apa? Ya karena memang itu jenjang di dalam hirfah, di dalam sosial manusia.
nggak bisa kita pungkiri. Wah, buat apa kita menghargai pejabat? Ini hadisnya Nabi mengatakan, ya, Rasul SAW beliau mengatakan, salasatun la yastakhifu bihim illa munafik. 3 orang, tidaklah orang merendahkan mereka kecuali munafik. Yang pertama, imamun adilun. Imam adil, pejabat yang baik, adil. Yang kedua, orang berilmu, ulama, alimun, amila bi ilmi, alim yang ngamalkan ilmunya. Ketiga, dzi syaibatil muslim, orang tua. Orang tua itu hargai. Tidaklah orang merendahkan orang tua kecuali munafik. Mung lek kurang ajar mbek wong tuwek munafik. Lah kita ini syukur, kita ini punya budaya yang sudah bagus. Jangan rusak karena budaya dari luar. Budaya kita itu menghargai orang tua. Sayyidina Ali, ini dalam riwayat macam-macam, Rasulullah itu pernah sholat tahiyat, sujud terakhir itu sama malaikat Jibril suruh memperpanjang, jangan ngangkat dulu, tunggu sampai lumayan lama. Begitu Rasulullah itu dikasih isyarat, wis nggak apa-apa, baru Sayyidina Ali datang. Ini seakan-akan sholat ini nunggu Sayyidina Ali. Begitu Rasulullah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Sayyidina Ali berdiri 4 rakaat, masbuknya 4 rakaat. Ya. Kemudian Rasulullah bingung. Pertama bingung lihat Sayyidina Ali masbuk. Sayyidina Ali masbuk. Rasulullah bingung. Nek imame Masjid Nur delok sampean di masjid iku heran, dungaren. Dungaren nang masjid. Kalau Sayyidina Ali telat sholat bingung. Kok bisa Ali bin Abi Thalib telat sholat? Apa? Nggak mungkin kalau sebabnya dunia atau apa. Selesai dipanggil Rasulullah. Ya Muhammad, iya. Sik ta. Ya Ali, sini, iya. Nanti dulu. Apa yang membuatmu terlambat dan kok sampai aku diberhentikan oleh malaikat Jibril? Ada apa ini? Apa? Lihat jawaban Sayyidina Ali. Iya ya Rasulullah, tadi ini saya mau jalan ke masjid, tidak taunya masuk gang jalan ada seorang Yahudi tua jalan pegangan tembok. Saya terlambat gara-gara Yahudi ini jalannya pelan-pelan karena dia tua. Saya tidak ingin untuk mengusik dan menyakiti orang tua tersebut. Saya tunggu walaupun harus terlambat sholat, saya tunggu. Iki sing tuwek Yahudi lho rek, duduk Muslim, duduk wong bumi aji Yahudi. Ya. Yahudi Israel lho. Ya. Kemudian sampai lama jalannya. Kalau kita lah nyon sewu sepak minggir sepak nggih. Blek ngaku wis. Ini beliau tidak ditunggu sampai ketinggalan sholat hampir habis. Begitu selesai. Nah, kemudian kata Rasulullah, waduh, begitu hebatnya ya adab menghargai orang tua walaupun Yahudi, walaupun Nasrani, apalagi Muslim, apalagi orang soleh. Terus apa jawabannya? Oh lapo, gak usah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini gak belajar akhlak ya gini nih. Jadi gak sesuai ayat itu, gak pas untuk dipakai di sini, gak nyambung. Ya. Memang kita semua itu di mata Allah gak ada bedanya hadirin. Mau alim, mau jahil, mau awam, mau apapun, gak ada bedanya.
Pokoknya yang penting takwa sama Allah. Bedakan. Dan takwa ini kita juga nggak tahu. Makanya ulama itu banyak yang tidak mau memberikan afdoliyah kepada orang. Wali mana yang paling afdol? Wali mana yang paling afdol? Kalau wali yang afdol itu yang di mata manusia, ya nggak mungkin kita masih jawaban, karena wali ini gelar di sisi Allah. Sahabat mana yang paling afdol? Jawabannya cuma satu, pasti yang paling takwa. Dan yang takwa kita nggak ada yang tahu, itu rahasianya Allah. Makanya kita nggak boleh membeda-bedakan aulia ini lebih tak makomnya lebih tinggi. Oh pokoknya ini kayak kon ruru rahasianya Allah. Ya, nah, kita nggak tahu. Jangan pernah membeda-bedakan aulia hingga terus menurunkan derajat wali yang lain. Kita nggak tahu, di sisi Allah kita nggak ada yang tahu. Jadi itu penting hadirin. Saya lihat di media sosial dan lain-lain, ya, ini kayak seakan-akan ini kemuliaan nasab itu nggak ada. Fikih ada kok. Masalah kafaah nikah nasab, ya. Sebagaimana kita ketahui di dalam fikih, kafaah kesetaraan itu nasab, din, hirfah. 3 ini yang paling penting. Nasab, agama, hirfah, profesi. Profesi itu loh beda. Ya, profesi itu beda. Profesinya orang yang tinggi sama orang yang rendah itu beda. Ya enggak bisa dikatakan sama. Tapi di kacamata manusia, kacamata Allah, mau apapun profesimu, mau apapun jabatanmu, mau sebanyak apapun ilmumu, takwa yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.